Pagi sudah menjemput dunia, dengan menyisakan embun yang menetes ke dedaunan-dedaunan dan sebagian sisanya jatuh ke bumi ketika diterpa oleh desiran angin yang mendesir perlahan membuat sejuk raga ini. Sekarang adalah hari pertama masuk sekolah. Nampak dari kejauhan Wahyu dan Aisyah sudah bersiap-siap memakai seragam mereka untuk pergi ke sekolah setelah selesai mandi. Mereka merasa kangen karena sudah lama tidak memakai seragam itu. Seragam itu mereka tinggalkan dan tak dipakai lagi setelah liburan sekolah. Setelah semuanya selesai, mereka pun sungkeman pada ibu mereka, yang tak lain dan tak bukan namanya Ibu Ani. Karena sejak 2 tahun yang lalu Bapak Wahyu meninggal akibat tragedi kecelakaan. Setelah selesai sungkeman, mereka pergi dengan mengendarai sepeda motor fiction miliknya. Wahyu pun mengendarai motor fictionnya dengan keadaan cepat, roda motor berputar dengan cepatnya, menembus lalu lalangnya kendaraan dengan aktivitas mereka masing-masing, sehingga tak sadarkan diri bahwa mereka sudah berada di halaman sekolah. Sesampainya di sana, mereka melihat anak-anak yang lain sudah berada di halaman sekolah. Ada juga yang sudah berada di dalam kelasnya. Mereka pun langsung pergi ke kelasnya masing-masing. "Apa kabar kawan?" tanya Wahyu seraya memeluk temannya itu yang namanya Reza. "Baik kawan, kalau kamu?" tanya Reza balik, seraya menyambut pelukan Wahyu dengan senyuman, dan mereka pun berbincang dengan santainya seraya menyapa pada yang lainnya. Selain Iqbal, Wahyu juga dekat dengan Reza. Namun kedekatan mereka hanya di dalam kelas saja, tidak berlanjut keluar kelas. Itu diakibatkan rumah Reza yang terlalu jauh. Memang benar di sekolah ini hanya Reza yang paling jauh rumahnya. Entah kenapa, dia memilih sekolah SMA Nusa Bangsa sebagai pilihannya. Padahal sekolah yang lebih dekat di rumahnya ada. Wahyu nampak tak hanya menyapa ke teman laki-lakinya saja. Dia juga menyapanya ke teman wanitanya dengan lembut, dan senyuman yang selalu bikin wanita luluh. Karena sadar atau tidak, Wahyu adalah lelaki tampan yang diidam-idamkan oleh wanita di sekolahnya. Namun meski begitu dia masih jomblo, karena persahabatannya dengan Iqbal takut hancur. Namun kini ada lampu hijau untuk mereka pacaran. Mereka sepakat bahwa tidak mengapa mereka pacaran, asalkan tidak mencintai orang yang sama, dan selamanya itu tidak akan terjadi karena Iqbal hanya mencintai Aisyah, adiknya Wahyu. Tak lama dari itu, Wahyu melihat Iqbal di depan kelas sedang menuju ke arahnya. "Hei," sapa Iqbal dengan suara khasnya, yang disambut dengan Wahyu, seraya berdiri dan membenturkan punggung mereka. Semua mengakui bahwa Wahyu dan Iqbal layaknya saudara. Mereka begitu kompak dalam hal apapun, maka dari itu Iqbal tidak berani untuk mengungkapkan rasa cintanya, karena takut menghancurkan persahabatannya. Karena orang yang dia cintai tak lain adalah adik sahabatnya sendiri. Nampak Wahyu langsung mengajak Iqbal untuk pergi ke ruang OSIS. Di sana dia harus menyiapkan untuk acara rapat nanti, termasuk undangan yang akan dibagi pada mereka yang sudah termasuk anggota OSIS, dan juga termasuk panitia acara nanti, acara pemberian hadiah bagi siswa berprestasi, dan hadiah tauladan. Setelah semua selesai, Wahyu langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan Iqbal masih sibuk dengan yang lainnya. Nampak Wahyu menuju ke kelas 1, dia langsung menuju ke arah Aisyah berada. Setelah mengucapkan salam terlebih dahulu, dia melakukan itu tak lain dan tak bukan hanya untuk melihat Syifa dari dekat. Setelah berada di depan Aisyah, Syifa nampaknya malu pada Wahyu, dan langsung menundukkan kepalanya, ketika mengetahui kalau Wahyu sedang menuju ke arahnya. Meski begitu kecantikan Syifa masih bisa Wahyu nikmati,
nampak Wahyu tak langsung memberikan surat tadi. Dia malah mematung seraya menikmati keindahan ciptaan Tuhan lewat seorang Hawa. Namun perbuatannya itu tak berlangsung lama, karena dia takut kalau perbuatannya nanti malah membuatnya diejek, dan malah membuat Syifa malu. Setelah itu, Wahyu memberi surat undangan tadi, dan langsung meninggalkan kelas tersebut. Setelah kepergian Wahyu, Syifa langsung meminta surat undangan tadi. Dia penasaran dengan undangan tersebut, namun dia hanya diam ketika mengetahui undangannya. Itu adalah undangan rapat gladi bersih untuk acara pengajian rutin setiap tahun, yang diadakan di sekolah SMA Nusa Bangsa. Nampak Wahyu langsung menuju kelas 2. Namun kali ini langsung memberikan undangan tadi satu persatu sesuai nama yang tertera dalam undangan tadi. Setelah itu Wahyu menuju ke kelas 3. Setelah mengucapkan salam, Wahyu langsung memanggil ketua kelasnya seraya memberikan undangan tadi dan keluar dari kelas itu dengan ucapan salam pula. Setelah semua selesai, Wahyu langsung pergi ke kelasnya. Nampaknya masih belum ada gurunya, dan dengan sekejap kelas sudah ramai dengan pembicaraan mereka masing-masing. Dan dengan sekejap pula semua terdiam, tatkala mendengar seseorang wanita mengucapkan salam, yang disambut oleh jawaban salam dari mereka. Wanita itu adalah Aisyah, entah ada maksud apa. Aisyah nampak berjalan menuju arah Wahyu seraya menundukkan kepalanya, karena dia tahu kalau dia menjadi perhatian laki-laki sana. Aisyah juga termasuk wanita idaman, dengan paras cantik nan manisnya itu, ditambah dengan kulitnya yang putih seakan para lelaki berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Berkali-kali dia menerima surat cinta. Berkali-kali juga dia ditembak langsung oleh laki-laki, namun berkali-kali juga dia menolaknya, karena tak ada yang langsung mengena ke hatinya. Nampak dia sudah ada hati yang dijaga. Aisyah mencintai seseorang yang namanya adalah Gufron, sang ketua kelas yang memiliki wajah yang tampan dan putih. Juga seseorang yang berwibawa dalam memimpin di dalam kelasnya. Setelah selesai memberikan sesuatu pada Wahyu, Aisyah langsung pergi tak menghiraukan sorakan laki-laki sana. Sedangkan Wahyu sendiri tak menanggapi dengan hal itu, malahan dia hanya tersenyum ketika ada dari teman kelasnya yang memuji kecantikannya. Bahkan itu sudah menjadi hal biasa. Jika adiknya menjadi bahan omongan karena kecantikannya, sudah biasa kalau pertama masuk sekolah biasanya tak langsung masuk, biasanya hanya menulis jadwal pelajaran setelah itu pulang. Baru keesokan harinya pelajaran mulai aktif. Setelah pulang, Wahyu dan yang mendapat undangan tadi tak langsung pulang. Dia masih harus pergi ke acara rapat itu. Hingga akhirnya, jam yang ditentukan sudah tiba. Mereka langsung pergi ke tempat OSIS, yang di sana sudah banyak yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Wahyu selaku ketua OSIS. Dan dia bertindak sebagai MC dalam rapat kali ini. Dia pun membaca rentetan dalam acara rapat. Setelah pembacaan surah Al-Fatihah, acara langsung dimulai. Alhamdulillah kita diperkumpulkan kembali di tempat ini. Sudah kita ketahui bersama, bahwa kita yang ada di sini adalah termasuk panitia pelaksanaan acara pengajian, sekaligus pemberian hadiah bagi siswa yang berprestasi. Di sini bukan cuma anggota OSIS tapi juga panitia pelaksana acara pengajian yang tiap tahun dilaksanakan di sekolah kita tercinta. Sehubungan dengan rapat sebelumnya, yang diadakan sebelum liburan sekolah, dan sudah ditentukan bagian-bagiannya dalam rapat tersebut. Kali ini kami hanya ingin mengingatkan kembali pada tugas masing-masing, kata Wahyu panjang lebar, seraya membaca tugas masing-masing yang langsung diacungkan tangan mereka yang memiliki tugas tersebut. Ada yang perlu ditanyakan?
Tanya Wahyu yang langsung disambut dengan acungan tangan Aisyah. Kak, kalau boleh saya ingin menambah satu panitia cewek, soalnya kami kewalahan mengurus semuanya. Pinta Aisyah pada kakaknya selaku ketua OSIS. Kalau boleh tahu, siapa yang mau kamu ajak jadi panitia? Tanya Wahyu penasaran. Siva kak, kata Aisyah lagi, yang disambut dengan sorakan oleh cowok-cowok yang ada di sana. Sedangkan Wahyu sendiri hanya tersenyum mendengar semua itu. Cocok itu, biar ada penyemangatnya, kata Andre selaku wakil ketua kelas 1. Gini aja, jika keberadaan Siva sangat membantu, maka silahkan kamu ajak, namun jika sebaliknya, malah membuat para cowok-cowok hanya bisa fokus pada Siva terus dan mengabaikan pekerjaan mereka. Sebaiknya jangan, kata Wahyu panjang lebar. Insya Allah keberadaan Siva sangat membantu kami dalam melakukan semua hal, jawab Aisyah. Atas perkataan Wahyu tadi, musyawarah terus saja berjalan hingga keputusannya. Siva sudah termasuk anggota kepanitiaan juga, dan banyak hal lagi yang mereka bahas termasuk masalah dana. Oh iya, karena ini ada tambahan tenaga atau menambah kepanitiaan baru, maka jasnya kurang satu. Kemarin saya telepon pada sang pembuat jas, katanya sudah rampung, berarti kita harus nambah lagi ini jasnya, kata Dendi yang mengatur masalah pembuatan jas buat panitia. Iya, mau gimana lagi, kita harus akui bahwa panitia buat cewek-cewek kurang, maka kita harus menambahnya, dan saya yakin meski Siva nanti bergabung, pasti mereka akan kewalahan ya. Intinya gimana baiknya. Dan untuk jas, karena ini sudah mepet, coba kamu telepon sekarang pada pembuat jasnya tadi untuk menambah satu lagi, kata Wahyu. Untuk ukurannya berapa? Tanya Dendi. Sama dengan saya ukurannya, jawab Aisyah spontan. Mendengar jawaban Aisyah tadi, Dendi langsung bangkit untuk pergi menelpon pembuat jas buat Siva. Nah, untuk masalah dananya masih kurang dari anggaran yang kita butuhkan. Untuk dana minimal 18 juta, sedangkan yang terkumpul masih 13 juta, kurang 5 juta lagi. Supaya sampai pada minimal anggaran dana, kata Rizal selaku bendahara OSIS. Paparan Rizal tadi membuat Wahyu pusing 7 keliling. Dia hanya bisa menepuk jidatnya seraya berseru hingga terdengar di gendang telinga mereka yang hadir. Gimana tidak, acara tinggal menghitung hari, sedangkan dana malah kurangnya sangat mencolok. Ketua OSIS, kata Lutfi seraya mengangkat tangannya yang langsung ditanggapi oleh Wahyu. Gini, untuk masalah dana, insya Allah saya siap menambal kekurangannya, asalkan dana ini diperuntukkan pada acara pengajian kali ini, tutur Lutfi yang membuat Wahyu agak lega.